Nah pas mau diangkat tuh mayat tuh tangan kayak mau copot tangan mayat itu karena memang udah lama, karena mungkin kelihatan awetnya karena suhu di atas kan dingin kan, jadi awet lah. Jadi kayak apa sih, kayak dibalik begini nih. Jadi ini si mayat nih ya kan, karena kita diangkat nggak bisa akhirnya diginiin tuh. Nah kita taruh kantong di sini, kita gini itu baru ketahuan di punggungnya ada pisau belati nancep. Kawasan wisata Taman Nasional Gunung Salak, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Penemuan mayat wanita di lereng Gunung Salak gegerkan warga setempat. Walaupun ada juga waktu gua 2009 itu gua nemuin mayat di Gunung Salak. Nah, itu emang posisi di gunung lagi badai-badainya, nggak sari-sarinya. Nggak biasa-biasanya di Gunung Salak itu hujan badai gede, biasanya itu di Salak cuman kayak hujan biasa udah gitu kan. Emang katakan seperti di zona Gunung Salak itu pasti kalau naik Gunung Salak pasti hujan. Apalagi treknya kan, kalau naik Gunung Salak kalau nggak trek lumpur nggak lucu. Iya benar. Trek lumpurnya belum paketnya kan, buset, lumpurnya sebetis-betis dalamnya kan. Nah singkat cerita gue tambahin lagi setelah kisah horor gue itu. Nah di Salak itu gue punya kisah lagi waktu tragedi ada mayat perempuan. Nah lagi pas ketemu mayat perempuan itu udah janggal juga, janggalnya kok ini naik gunung badainya beda. Badai angin gede, hujan ditambah petir, degar. Udah panik. Itu sampai tenda semua kebanjiran, itu seumur umur pokoknya tenda kebanjiran dah. Akhirnya kita tidur. Nah ada mimpi lah abang gua. Ya sini apa? Gua mimpi ya, gua nggak pernah seumur umur naik gunung mimpi ya. Kenapa? Gua mimpi ketemu ikan gabus. Nah kalau menurut mitos ya, menurut mitos orang-orang Sunda, apalagi khususnya di wilayah gua lah. Daerah gue itu mitosnya pokoknya kalau kita mimpi ikan gabus itu pasti ada yang meninggal. Nah, kita sempat mikir apa salah satu kita ada yang meninggal gitu ya. Apa udah pasrah ikhlas gitu kan. Itu kalau nggak salah gue sama almarhum Wes juga naik gitu. Akhirnya ternyata ada kawan gua di Baraja. Dia udah di puncak duluan. Ternyata kata dia gini, lucunya. Gue mau wudhu, ya kan, mau wudhu sekalian mau buang air kecil, tadinya buang air kecil dulu, gitu kan, gue kesemak-semak, katanya kan, kata dia itu kayak punyanya perempuan, katanya kan, kayak mispi-nya perempuan, gitu kan, itu diruyuk gitu, pokoknya disemak-semak itu, dia nggak yakin, masa iya sih kan ada mispi, gitu kan, diruyuk, hanya ngambil kayu sama dicolok-colok sama dia tuh. si mispi perempuan itu tuh dicolok-colok sama dia tuh, katanya tapi bener gitu kan, iya ini gitu kan, bentuknya sama, wujudnya sama, empuknya sama, katanya kan. Tapi iya kalau bukan mispi tapi ya bener itu bulunya bukan hijau hitam. Ya iya, lu pernah emang nemuin bulu hijau bulu aja hitam lu pikok. Bener. Nggak lama ketika sama dia sedikit di apa kalau kata kita mah apa diawasin tuh semak-semak, bener ada mayat bugil, cuman dia nggak cerita dia pendam sendiri, dia pendam sendiri. Terus dia bilang kita yasinan yuk, kata dia kan, kita yasinan, katanya emang kenapa? Udah yasinan aja. Oh tungguan ampun naik gunung suruh kita yasinan, udah diem. Nah ternyata kita semalam tuh apa tidur sama mayat gitu loh, tidur sama mayat gitu loh kan. Akhirnya sebagian tuh turun pasukan, besoknya tuh baru bilang, bro kenapa kita semalam suruh yasinan, katanya kan. Kata dia, kamu kenapa? Kita semalam tidur sama mayat, katanya. Oh panik dong, panik semua. Langsung sebagian turun ke bawah. Akhirnya gua nge-track, tiba-tiba ada suara. Kan kalau orang-orang apa sih namanya tim SAR itu ya sama tim evakuasi itu kan jalannya cepet-cepet kan mereka ya. Bang, ada apa nih? Kata dia kan. Ini, bang, abang mau kemana? Mau ke puncak. Mau ke puncak apa mau pulang? Emang kenapa bang? Ada mayat.
kalau abang mau ke atas ikut bantuin kita evakuasi. Ayo udah, ayo boleh gitu. Dalam hati gue di satu sisi daripada gue balik lagi anjing gitu kan. Terus yang kedua mikirnya ya kalau bukan kita siapa lagi. Karena kita benar pas sampai sana bener bang, sempet ya pas kita ngeliat bugil. Posisi mayat tuh bugil, cakep lagi bang. Cakep bugil. Terus ya emang posisinya mayat kayaknya kisaran 3-4 harian bang, kita tahu mungkin bahkan lebih. Karena apa ya kelihatan lah dari si mayatnya gitu kan bentuknya. Terus udah gitu sempat dimikir-mikir kita nih pas kenapa meninggalnya ini, kenapa meninggalnya ya. Ada lagi yang ngomong hipotermia lagi. Kalau hipotermia nggak bakal mungkin lah. Kalau emang dia kena hipotermia ngapain telanjang ya kan. Ini posisinya bugil, udah tahu dingin bugil kan, tolol kan. Masuk akal. Terus yang kedua kita mikir gini lagi, ada lagi apa emang kena penyakit ataupun kenapa, ataupun emang karena sakit. Kalau emang dia sakit ngapain bugil gitu. Jadi pertanyaan itu kenapa bugil, kenapa telanjang, itu udah nggak wajar gitu lah. Terus yang kedua peninggalnya itu rapi, posisinya di bawah. Dulu itu di Gunung Salak itu di puncak itu ada kayak bedeng kayak saung-saungan gitu tuh. Jadi buat orang-orang yang pada zarah di situ. Ada di Salak itu ada petilasan ya. Ada petilasan siapa gua nggak tahu. Cuma kadang-kadang ya dipakai buat hal-hal yang ya begitulah pokoknya menurut kepercayaan mereka masing-masing. Akhirnya kita turun ke bawah. Nah pas mau diangkat tuh mayat tuh tangan kayak mau copot tangan mayat itu, karena namanya udah lama, karena mungkin kelihatan awetnya karena suhu di atas kan dingin kan, jadi awet lah. Udahlah kita evakuasi langsung. Nah gobloknya lagi tim SAR di situ pada nggak bawa kantong mayat, tolol. Kata gua anjing akhirnya kita nyari seadanya, tenda kita korbanin, udahlah kita korbaninnya tenda, tarik tet. Jadi kayak kayak dibalik begini nih. Jadi ini si mayat nih ya kan, karena kita diangkat nggak bisa akhirnya diginiin tuh. Nah kita taruh kantong di sini, kita gini itu baru ketahuan di punggungnya ada pisau belati nancep tuh. Nah, udah nggak ada berani kita bungkus, kita untel. Seadanya lah, yang penting ini bisa ke bawah. Hanya kita bopong. Singkat cerita, emang salut banget di Gunung Salak itu. Maksudnya ya mereka media pun nggak bisa nge-expose, nggak bisa karena mungkin kan ntar dampaknya buruk lah kalau sampai terekspos di media ya. Mereka punya jalur khusus, yang memang bukan buat umum lah, jalur buat mereka untuk menghindari media. Nah singkat cerita, ternyata diselidik sempet lama kan itu kan, di otopsi juga ternyata itu perempuan korban pemerkosaan. Kalau nggak salah. Jadi menurut semua tim penyelidik, dia itu perempuan kalau nggak salah diperkosa sampai 7 atau 9 orang. Iya. Jadi teman mereka sendiri juga gitu. Jadi kata dia itu diajak naik gunung, habis naik gunung. Nah mereka pada minum, mabok. Makanya gue paling antipati, selalu gue ngajarin sama teman-teman gue, lu nggak usah bawa minuman keras, nggak usah bawa ganja lah. Lu alasan buat ngangetin badan masih banyak yang lain. Lu mau ngangetin badan nggak harus minum minuman keras, lu masih bisa minum teh hangat, ya kan, kopi, susu hangat bisa kan. Pokoknya lu nggak usah bawa aneh-aneh dah. Akhirnya bukti karena pengaruh minuman alkohol. Akhirnya ngeliat teman sendiri nafsu, hantem, ganti-gantian digilir. Kelar mungkin mereka panik. Nah gobloknya dibunuh. Nah gobloknya lagi, bunuhnya ditaruhnya di tempat yang gampang orang temuin gitu kan. Kalau emang mau jahat-jahat sekalian kenapa nggak dibuang ke jurang gitu kan. Tapi kan nggak gitu, Allah maha adil. Tetap harus diketemuin tuh. Nah di situ paling horor. Temu mayat, cuman ya tetap kalau bicara mistis ya tetap di Gunung Salak itu yang diputer giling
Itu yang bikin gue berkesan banget. Pokoknya kisah horor terpanjang, terlama gue dikerjain sama gaib. Iya, bener. Mungkin kalau ngewujud, gue tampol sama gue. Walaupun gue juga takut gitu. Terus yang kedua, yang berkesan lagi itu di Pulau Sari.